Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fitri ya di pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, tahukah kalian Jalan Pantura? Kemudian, kapan dibangunnya? Nah, dengan mempelajari video ini, kalian akan tahu jawabannya. Jadi, pokok bahasan kita adalah penjajahan pada masa Perancis, yang salah satu kebijakannya adalah pembangunan Jalan Pantura. Loh, kok Perancis, Bu? Memang kita pernah dijajah Perancis. Nah, begini ceritanya. Pada akhir abad ke-18, terjadi suatu perubahan besar di Eropa, yaitu peristiwa Revolusi Perancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis. Napoleon melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Belanda jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1795. Raja Willem V selaku kepala pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris. Segera setelah Belanda jatuh, Perancis membuat pemerintahan baru bernama Republik Batav. Pada tahun 1806, Perancis membubarkan Republik Batav dan membentuk Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat adiknya, yaitu Louis Napoleon, sebagai Raja Belanda. Nah, sejak saat itu, pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda-Perancis. Kemudian, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels untuk memimpin Hindia Belanda atau Nusantara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Inggris merupakan musuh besar Perancis, sehingga Belanda secara tidak langsung juga menjadi musuh Inggris. Oh ya, pada masa ini VOC sudah dibubarkan ya. Setelah perjalanan yang panjang, Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Ia menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Mengingat Pulau Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris, maka tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Ia juga harus membereskan Jawa dari kekacauan yang ditinggalkan oleh VOC. Oleh karena itu, ia membuat kebijakan yang semakin menambah penderitaan rakyat. Daendels memerintah dari tahun 1808 hingga 1811. Kebijakan yang dilakukan Daendels di bidang militer dan pertahanan yaitu: pertama, membuat jalan antara Anyer Panarukan sepanjang sekitar 1000 km. Menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya, serta membangun benteng-benteng pertahanan. Peninggalan dari kebijakan Daendels yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang adalah Jalan Anyer Panarukan, atau sekarang dengan istilah jalur Pantura, yang membentang dari ujung Jawa bagian barat hingga bagian timur. Tujuan pembangunan jalan ini adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem rodi atau kerja paksa membuat rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ribuan rakyat sakit dan meninggal. Mungkin karena inilah jalur ini sekarang menjadi angker. Kebijakan di bidang sosial antara lain yaitu kerja rodi untuk membangun jalan Anyer Panarukan, perbudakan yang dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan, serta membangun jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Kebijakan di bidang birokrasi pemerintahan yaitu Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Membentuk Sekretariat Negara, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif diganti dengan Dewan Penasehat,
para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda, membatasi kekuasaan raja, dan Kerajaan Banten serta Cirebon menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda. Dalam bidang hukum dan peradilan, Daendels juga melakukan perombakan. Yang pertama, dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu untuk orang Eropa, orang Timur Asing seperti Cina dan Arab, serta untuk orang pribumi. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Kedua, melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri nanti melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Kemudian, kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, yaitu mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, melakukan monopoli perdagangan beras, penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta, serta melanjutkan kontingenten, verplicht leverantie, dan prengerstelsel yang sebelumnya diterapkan oleh VOC. Daendels sebenarnya adalah seorang yang liberal, tetapi setelah di Nusantara, ia berubah menjadi seorang yang diktator, bertindak kejam dan sewenang-wenang, hingga ia dijuluki Raden Mas Galak. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Ia juga melakukan penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Maka, Napoleon memutuskan untuk memanggil pulang Daendels pada tahun 1811 dan menggantikannya dengan Han Willem Jansen. Daendels meninggalkan Jawa ketika sistem pertahanan yang dirintisnya belum kuat. Jansen menyerah setelah tidak mampu menahan serangan dari Inggris. Belanda atau Prancis terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811 yang isinya 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dengan demikian, materi selanjutnya adalah Nusantara di bawah penjajahan Inggris. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.